Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. Ya? Oke. Paham semua? Mata walaupun duduknya sudah berkelompok seperti pertemuan minggu lalu, tetap ke depan dulu ya. Ikuti arahan dari Pak Tinggar. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Kayaknya pagi ini semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran pada doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam hati saja berdoa dimulai. Berdoa Dinda Maharani, Arena Sari, Ayu Mayana, Bunga Anggraini. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah melanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu berkaitan dengan teks berita ya. Jadi pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan teks berita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran itu, yaitu berkonsentrasi pada menulis teks berita. Nah, pada hari ini menulis kerangka berita berdasarkan media audiovisual, yaitu video pembelajaran berita. Akhir-akhir ini ya, kira-kira berita apa yang sedang hits atau sedang up to date, sedang viral? TikTok Shop ditutup, apalagi? Apalagi gak apa-apa, bebas. Ya, Jessica, kopi, sianida, ada lagi tidak? Pembulian ya, bullying di sekolah ya, itu nggak boleh dilakukan ya. Jadi kalian tidak boleh melakukan bullying ya. Kemudian ada lagi yang tingkatnya dunia, perang antara Palestina melawan Israel. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan informasi agar kita tidak tertinggal. Nah, lalu cara membuat berita yang menarik bagaimana, yang faktual dan aktual? Mudah dipahami, kemudian hangat dibicarakan. Berita itu sesuai dengan fakta tidak ya? Harus sesuai fakta. Ya, berita itu harus sesuai fakta. Siap, mulai ya. Ayo silakan dikerjakan, itu sudah ada nama-namanya yang masuk. Peringkat dari apa yang sudah kalian kerjakan itu sudah ada di situ. Nomor 1 Nur Anissa Fitri, 2 Adinda, 3 Munasifah. Mayoritas dari kalian mendapatkan nilai yang bagus sehingga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Adapun nanti yang masih kurang atau kurang paham ketika nanti mengerjakan atau menulis tugas tentang kerangka teks berita, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Tinggar. Oke, pada hari ini tujuannya adalah agar kalian bisa menulis teks berita ya. Kalian harus bisa menulis teks berita, diharapkan itu akan bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan setelah lulus dari sekolah. Bagaimana menulis berita yang baik, yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya. Oke. Karena kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, jadi silahkan nanti disimak. Yang pertama adalah video langkah-langkah membuat berita. Yang kedua nanti adalah video pembelajaran atau video berita yang berkaitan dengan TikTok Shop ya. Jadi nanti saya tampilkan video, kemudian kalian itu menulis unsur-unsur 5W plus 1H ya. Ditulis, nanti saya kasih lembar kerjanya atau lembar untuk kalian mengerjakannya, kemudian kalian isi sesuai dengan langkah-langkah atau cara-cara yang ya ada dalam
video ya. Dan kalau video ini sudah selesai saya setel, kemudian Pak masih kurang jelas, setel lagi ya. Kalian bisa memplay videonya atau memainkan videonya lewat HP kalian masing. Kerangka yang dibuat dapat menentukan unsur 5W1H. 5W1H itu sendiri adalah what, who, where, when, why, dan how. Langkah yang keempat adalah menulis teras berita. Teras berita adalah alinea yang pertama dari sebuah berita. Menulis teras berita sebaiknya diawali dengan struktur penulisan SPOK, yang mana SPOK sendiri adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan. Dan tidak lupa pula memasukkan unsur siapa dan apa. Langkah yang kelima adalah menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang disampaikan dalam berita, biasanya ditulis setelah teras berita. Dalam menulis isi berita, sebaiknya membuat ide pokok pada setiap paragrafnya. Lalu bagaimana pendapat 5W1H? Pertama, buat judul berita berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Misalnya kita menulis tentang kecelakaan yang menjadi perbincangan masyarakat. Maka judulnya adalah kecelakaan beruntung di Banjarmasin, 2 orang tewas. Kedua, isi 5W1H dengan informasi yang kita dapatkan seperti yang pertama, apa yang terjadi, peristiwa kecelakaan beruntung. Yang kedua, when. Video tersebut ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tentang langkah-langkah menulis kerangka berita yang di situ dijelaskan, kalian hanya cukup mencari informasi, kemudian informasi tersebut ditulis berdasarkan pola 5W plus 1H. Seperti ketika kalian menganalisis sebuah berita, ya di dalamnya dicari pola 5W plus 1H yang terdiri dari apa, ya kan? Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Saya kira sudah paham ya, karena dulu sudah pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Kalian gampangannya menganalisis sebuah berita kemudian dibagi-bagi menjadi pola tersebut. Video saya play, kalian langsung tulis pola yang berdasarkan 5W plus 1H. Apa, kapan, di mana, siapa ya. Paham ya? Ambil kertas sobekan dulu, nanti baru ketika sudah kira-kira sudah ada, dipindah ke lembar kerja yang saya berikan agar tulisannya rapi dan mudah dibaca. Ya. Disiapkan dulu, sudah siap atau belum? Nah, ayo coba disiapkan. Sudah siap? Kalau siap saya setel videonya. Nanti juga kalau belum, ya kalian memang belum menguasai benar videonya, masih pengen di setel diulang-ulang begitu, kalian bisa lihat handphone kalian masing-masing di grup kelas saya share ya. Saya share linknya, itu ada di situ. Saudara, pemerintah Indonesia pada hari ini resmi menghentikan kegiatan berjualan di platform media sosial. Salah satu kegiatan berjualan atau social commerce yang dilarang ada di platform TikTok. Kementerian Perdagangan memberi waktu seminggu sejak 27 September kepada TikTok untuk memisahkan TikTok Shop dari platform. Ini artinya mulai hari ini sudah tidak boleh lagi ada social commerce di aplikasi ini. Sementara itu, tim TikTok Shop pun merespons dengan membuat pernyataan tertulis, saudara. Prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan dikerjakan berkelompok. Ya. Ini belum ada. Linknya ada di grup kelas ya. Kemarin udah dibagi terus diisi. Ya. Pak, mau bertanya, kalau misal kan saya nyari berita di sumber Ya. lain, bukan dari link di grup, nggak apa-apa
Nggak apa-apa, coba aja. Ya nggak apa-apa. Mencari lebih banyak informasi. Oh nggak apa-apa, pakai kertas biasa juga nggak apa-apa. Yang penting polanya seperti ini ya. Jadi ini kan saya untuk mempermudah. Kalau kertasnya habis Pak, pengen cari lagi sumber berita lain, boleh nggak? Boleh. Ya pakai kertas kalian misalkan Pak, yang ini saya sudah selesai begitu. Pak saya ingin nambah kemampuan saya, pengen cari coba berita yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Ya asal waktunya nyampe, boleh. Atau nanti mengumpulkannya setelah ini satu selesai, mengumpulkannya berikutnya juga boleh. Semakin banyak kalian membuat kerangka berita, semakin baik. Karena di pertemuan ke depan nanti kalian akan disuruh mengembangkan kerangkanya jadi teks berita secara utuh. Paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya, nggak apa-apa. Ya, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin improve ya, improvisasi atau improve, ingin cari berita lain yang mungkin lebih menantang, lebih up to date lagi, silakan. Tapi carilah karena waktu kita terbatas, sumbernya dari video yang ada di YouTube biar cepat ya. Ada kesulitan? Yang di mana? Oh di mana? Itu kan Kejadiannya. Oke, TikTok Shop itu kan apakah ada di tempat dok? Kan itu diawali apa tadi? Protes dari siapa? Tanah Abang. Tanah Abang. Berarti yang pertama Tanah Abang. Tanah Abang. Ya grosir Tanah Abang. Yang kedua TikTok Shop itu penggunanya seluruh Indonesia. Berarti di Indonesia. Pertama Tanah Abang. Tulisannya yang lengkap aja misalkan. Ya. Tes dulu mas, tes. Kenapa? Enggak, jam 10 berarti kan 90 menit ya. Oh udah bosan. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini karena sudah ada yang boring, kita ice breaking dulu ya. Semuanya ikuti instruksi saya, berdiri semua. Ngadap ke depan sini. Kalau saya bilang angka genap ya 2 misalkan atau 18 atau 20, yang angka genap itu, yang genap kalian ya, cepet-cepetan nangkep tangannya yang ganjil. Dan yang ganjil cepet-cepetan ditarik. Paham ya? Nah, sebaliknya. Woi. Kalau saya bilang angka ganjil, yang tangan ganjil, yang tadi, berarti yang sebelah sini ya, berusaha nangkap tangan yang genap. Yang genap ditarik, paham? Oke, siap-siap, konsentrasi. Yang ketangkep bagaimana nanti hukumannya ya?
Udah dulu, ikuti dulu. Nah, kok takut? Ayo, semuanya kayak gini. Perhatikan. Saya akan mengucapkan sebuah angka dan praktekkan permainan ini. Konsentrasi, jangan sampai tangannya tertangkap. Dan yang ingin menangkap harus berusaha menangkap. Angka 13. Udah. Oke, udah. Gimana kok ada yang saling jauh gini semua? Ya. Ada yang malah tabrakan, ya kan? Kenceng sekali. Satu kali lagi. Konsentrasi, biar nggak terjadi kayak gitu. Ya. Satu kali lagi. Angka 21. Oke. Tepuk tangan untuk semua ya. Ini adalah salah satu dari kelompok kalian. Ya. Itu untuk peristiwa apa atau what? Nah, itu pemerintah resmi memberhentikan kegiatan jual beli di platform TikTok Shop. Apa yang terjadi? Betul itu? Menurut kalian benar tidak? Betul. Lalu kesalahannya di mana, Pak? Ada kesalahannya nggak? Ada. Hampir semua dari kalian itu ada beberapa yang salah. Atau mungkin hampir semua salah. Kesalahannya bukan isinya, ya, bukan substansinya, tapi kesalahannya adalah pada penulisan bahasa. Yang pertama, awal kalimat itu huruf besar apa kecil, Mbak? Besar. Ini banyak yang kecil, ya. Coba diingat-ingat. Yang ini sudah di sini, yang masih di sana kan, langsung ganti, ya kan? Yang masih di sini, yang sudah di sini, ya. Kemudian diikuti kata awalan diikuti tempat, dipisah atau digabung? Dipisah. Jadi letak kesalahannya masih pada penulisan, ya, kebahasaan. Kalau isinya kayak kira, ya mayoritas benar, ya. Kemudian di mana peristiwa terjadi? Ini jawabnya di seluruh Indonesia. Kan tadi saya bilang, buatlah, isilah bentuk sebuah kalimat. Maksudnya gimana, Pak? Di mana peristiwa terjadi atau where? Kalian ngisinya kira-kira apa? Ya memang di Indonesia. Tapi apakah di Indonesia itu sebuah kalimat? Itu kalimat atau kata? Kata kan hanya satu kata, bukan bentuk kalimat. Kalau kalimat bagaimana? Ya. Pemerintah sama dengan yang tadi sebenarnya. Pemerintah resmi menutup TikTok di Indonesia atau di seluruh Indonesia, menutup platform TikTok atau platform jualannya, TikTok Shop-nya, ya, di seluruh Indonesia. Ada subjeknya, ada predikatnya, ya. Itu baru bisa dinamakan sebuah kalimat. Ada subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, keterangan, atau subjek, predikat, pelengkap, ya. Jadi kalau mengisi soal seperti ini, kalian buat biar ada pola kalimatnya. Paham saya kira, ya? Oke. Dari hasil kesimpulan belajar pada hari ini, kira-kira kalian memahami tidak menulis kerangka berita? Bisa tidak? Bisa. Kemudian yang kedua, belajar dengan belajar dengan media audio visual. Belajar dengan media audio visual, dengan video.
dengan ceramah tok, kira-kira lebih menarik yang mana? Lebih menarik dengan ceramah tok atau dengan video? Video ya, karena kalian memang senengnya nonton di HP ya, nonton video. Makanya sekarang banyak yang suka drakor. Ya kan Pak, muka-muka drakor semua ini. Iya. Yang laki-laki juga suka drakor? Oh enggak. Ini ada survei dari hasil pembelajaran ini, tujuannya untuk Pak Tinggar biar tahu apa isi hati kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ini ada dua ya. Yang pertama, ini checklist survei kepada siswa. Ini ada apa namanya? Ada cara mengerjakannya. Kalian tinggal nyonteng ya atau tidak. Kalau senang ya semualah. Kalau senang ya melas Pak Tinggar iyalah ya. Kemudian yang ini adalah kalian jawab IC, tapi yang singkat-singkat saja nggak apa-apa ya. PJBL, saya itu pakainya pembelajaran berbasis proyek. Proyek itu maksudnya apa Pak? Yang ada hasilnya. Hasilnya apa? Kerangka berita melalui metode tadi diskusi. Jadi saya ingin kalian juga isi ini. Isinya ya mirip-mirip dengan yang tadi, cuma pakainya tulisan. Nanti ini bisa dikumpulkan setelah pembelajaran ya. Itu nggak apa-apa. Untuk mengerjakannya, perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan. Jadi pembelajaran pada hari ini saya anggap cukup ya. Tadi kalian sudah belajar menulis kerangka berita, sudah dikerjakan, dan sebagian besar sudah memahami, hasilnya sudah lumayan baik. Ya, tinggal ada perbaikan pada penulisan bahasanya, pada ejaannya ya, pada huruf kapital ya. Dan dari hasil tadi mengerjakan lewat kuisis pada awal pembelajaran tadi, kalian juga nilainya mayoritas besar. Walaupun masih ada 1-2 yang nilainya kurang. Tapi mayoritas itu nilainya jumlah soal yang dikerjakan benar itu 90%-an. Artinya kalian sudah menguasai teorinya. Tinggal prakteknya itu nanti saya nilai dan saya akan ungkapkan lagi di pertemuan berikutnya. Dan pembelajaran yang akan datang atau pertemuan yang selanjutnya, kalian akan mengembangkan kerangka yang sudah kalian buat tadi menjadi sebuah teks berita utuh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada karena sudah lapar ya. Oke. Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati terhadap apa yang sudah dipelajari, semoga bermanfaat untuk diri kita masing-masing, baik kalian maupun Pak Tinggar ya. Mungkin itu. Sekarang ikuti instruksi saya kembali ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan ketika menyampaikan materi kepada kalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.